nolong orang-orang yang tidak mempunyai akses, tidak mempunyai informasi bagaimana mereka dengan sakit yang aneh dan berat kita dampingi untuk mendapat layanan masyarakat hingga bisa operasi di Rumah Sakit Rujukan Dr. Podcast Gotong Royong Radio Peduli dan Advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet di mana saja berada. Nah, di kesempatan saat ini saya bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa. Beliau jurnalis senior, beliau juga pegiat radio komunitas, dan saat ini juga beliau ini ketua Ormas atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang saat ini tengah eksis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Nah, kita ingin menggali lebih dalam, lebih jauh seperti apa Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas yang dipimpin beliau. Nah, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau saya sudah kenal, tapi bagaimana dengan warganet atau penonton yang di sana? Ini saya ingin memperkenalkan dulu. Ya. Nah, jadi saya biasa dipanggil oleh Bung Agung. Jadi memang orang tua memang jurnalis, seniman, budayawan, juga aktivis. Nah, hingga darah itu menurun ke saya hingga mulai kegiatan OSIS, pramuka, seniman kita lalui. Kemudian juga di saat awal-awal reformasi, kemudian juga ada kasus santet di Banyuwangi. Ya, saya banyak terlibat, terjun di masyarakat untuk advokasi dan peduli, baik dengan lembaga yang bernotaris maupun yang forum-forum paguyuban kecil yang tidak berbadan hukum. Nah, di saat kami mempunyai kegiatan yang berkomunikasi dengan kegiatan pemerintah, memang sering dibutuhkan mana alamatnya, mana identitasnya, mana legal standingnya, hingga kala itu yang legal kami punya LSM, Lembaga Senyum Madinah. Karena ini harus beryayasan, hingga Yayasan Lembaga Senyum Madinah Indonesia. Antara lain kegiatannya lingkungan hidup dan kesehatan, nolong orang-orang yang tidak mempunyai akses, tidak mempunyai informasi bagaimana mereka dengan sakit yang aneh dan berat kita dampingi untuk mendapat layanan masyarakat hingga bisa operasi di Rumah Sakit Rujukan Dr. Sutomo. Jadi hari ini atau saat ini, jadi Pak Agung ini selaku ketua dari Ormas atau LSM ya, orang mengenalnya biasa akrabnya dengan LSM. Nah, yaitu Gotong Royong 45. Nah, ini sudah berbadan hukum kah? Iya, jadi sudah saat ini usianya sudah 3 tahun, berarti memang berhak juga sesuai aturan. Kita ini lebih berdaya, bisa bersinergi dengan pemerintah, hingga kita dalam sepekan ini kita kirim surat ke kementerian sebagai pelaku seni budaya. Kami mengusulkan ada bedah buku sejarah dan bagaimana sekretariat kami bisa menjadi sanggar seni yang representatif. Kami akan membuat joglo rumah adat Osing. Kemudian juga kita setelah kirim surat ke beberapa dinas, bagaimana kita bisa menjadi mitra. Sebab sering dari Jakarta, dari pusat, dari luar negeri, begitu komunikasi ke bupati butuh LSM mitra dinas tertentu, ternyata tidak ada, tidak punya. Nah, jadi kebanyakan LSM itu ya LSM yang
apa namanya ya begitulah. Ya, ya. Nah, saya ingin masuk juga ke gotong royong ini yang menjadi komunitas LSM, ya komunitas gotong royong ini. Nah, ini apa saja? Tadi ada banyak menjadi payung dari beberapa organisasi di dalamnya ini. Ya, jadi kami ada divisi radio komunitas masuk dan di situ ya. ya ada dan media penerbitan. Jadi ada majalah, ada media online, kemudian juga kami ada divisi UMKM. Jadi ekonomi kreatif. Barangkali ada mereka-mereka yang mantan TKW, kemudian juga korban PHK, mau merintis, kita mendampingi bagaimana dapat BRT, pemasaran, marketing lewat sinergi media dan berbagai terobosan bagaimana naik kelas. Kok tidak mau naik kelas ya enggak apa-apa, karena mungkin usahanya untuk sekedar bertahan hidup ya kita dampingi. Kemudian kita juga ada divisi disabilitas, kita mendampingi kaum difabel, juga ada litbang, banyak dosen yang tergabung di kita untuk litbang ini. Lantas juga bagaimana kita juga fokus ke kesehatan. Nah, ini jadi masuk ke itu ya, ini termasuk apa yang sudah dan akan dilaksanakan oleh gotong royong ini sendiri. Nah, jadi memang kami berbadan hukum sudah 3 tahun, akan tapi kami sudah 33 tahun lebih melakukan kegiatan bidang kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan, seni budaya lewat Sanggar Merah Putih 45, kemudian juga kita telah ragam yang kita lakukan lewat musrengbang desa, kabupaten untuk kesejahteraan bersama. Nah, jelas kita berupaya menjadi mitra masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga bagaimana pemerintah juga mau menggandeng dengan kita, karena sehebat-hebat masyarakat LSM tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas bangsa dan negara. Karenanya kita dengan berbagai ormas kita perlu sinergi, termasuk senior-senior di veteran, istri veteran, para pejuang itu juga menjadi bagian dari pembinaan kita. Gotong royong sendiri adalah ya budaya kearifan lokal Indonesia yang mana itu dari dasar negara kita, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan menjadi gotong royong menjadi semangat kita. Nah, ini kaitan dengan pemberdayaan di dalam ormas atau LSM gotong royong sendiri. Nah, ini tadi sudah disampaikan ada UMKM, juga membantu kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ditekankan bagaimana bisa juga bersinergi dengan pemerintah supaya juga lebih aktif memberdayakan masyarakat ini. Iya, hingga kita sudah kulonwun tercatat dan pihak tim Ormas LSM dipimpin oleh Bages Bangpol dari Polres, Kejaksaan dan berbagai lintas dinas sudah berkunjung ke tempat kita. Jadi bagaimana hingga kita berhak, jadi sudah tercatat di Bages Bangpol. Dari sana kita juga sering diundang oleh dinas-dinas, datang ke dinas-dinas maupun juga ikut berbagai event kedinasan, dan sering dari kami ini kritik sosial karena emang kami terjun di masyarakat, banyak suara-suara masyarakat yang tidak terbicarakan, hingga kadang kami harus vulgar, kadang juga audien empat mata bagaimana ini solusinya agar baik buat semuanya, baik buat negara, bangsa dan rakyat ini. Ya. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kerjasama gotong royong ini bukan hanya dengan pemerintah, tapi dengan yang lain atau bersinergi dengan yang lain, termasuk juga dengan awak media. Nah, ini apa yang dilakukan saat ini gotong royong? Iya, kami dengan berbagai
media yang mempunyai visi misi yang sama, jadi melaksanakan undang-undang, kita ini demokrasi yang keempat, dan media sebagai kontrol sosial, kemudian media yang informatif, hiburan, juga membangun positif. Ini yang kita gandeng untuk mau memunculkan, menerbitkan, mewawancarai hal yang tidak bisa disuarakan di media mainstream. Nah, tidak bisa itu antara lain karena tidak bisa membayar advertorial. Nah, kita menampung, menyalurkan hal itu, ya, termasuk kearifan lokal. Hingga kita juga ada podcast menyesuaikan dengan era sekarang. Harapannya ini bisa menembus masa, menembus waktu, hingga aspirasi bisa tersalur. Ya, ya Pak Gu, mudah-mudahan ya ini LSM Gotong Royong ini bisa bekerja sama dengan semua pihak lah ya. Intinya menjadi wadah untuk bersinergi, untuk bisa memberikan kesejahteraan juga, menampung apa yang sudah disampaikan tadi, UMKM bisa naik kelas dan lain sebagainya, termasuk sampai kesehatan masyarakat ini bisa diberdayakan melalui LSM atau Ormas Gotong Royong ini. Nah, harapannya nih terakhir, harapannya apa untuk dapatnya berdaya Gotong Royong di mata masyarakat, khususnya di Banyuwangi ini? Iya, memang konotasi LSM atau Ormas itu tidak semuanya bisa nanggapi positif. Nah, hingga kita melakukan hal-hal tertentu itu tidak semua langsung menanggapi positif. Nah, hingga perlu waktu, oh ternyata kok kita ini LSM-nya beda. Mereka tidak mesti harus dibantu material dan lain-lain, dengan senyum, dengan kita mau mendengarkan curhatannya, mendampingi mereka sudah puas. Oh ternyata ada dulur, ada sahabat, ada saudara sebagai sebangsa dan setanah air. Kita juga tidak membedakan suku, agama, latar belakang sosial, karena semangat kita Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat pembauran juga. Nah, jadi ke depan mari bersama-sama sesuai apa yang bisa kita lakukan untuk gotong royong bersama, untuk kesejahteraan bersama, untuk kedamaian bersama. Niat kami, niat semuanya ini tidak ingin menjadi pahlawan, tidak ingin menjadi terkenal, karena semuanya niatannya ibadah. Nah, dengan ibadah ini, nah insya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha indah, menolong niat hajat kita semua sesuai harapan bersama. Karena kita tidak ada apa-apanya, kita tidak punya apa-apa, tapi dengan kebersamaan, dengan doa bersama, kok ternyata ada yang banyak yang terbantukan, ada yang senang, bahagia, semua kerja keras bersama dan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Ini nampaknya juga menjadi harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan niat baik yang positif. Tentu kembali kalau kita berbuat baik, hasilnya juga akan baik. Itu sudah menjadi rumus. Dan mudah-mudahan LSM Gotong Royong ini dapat menjadi wadah yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di saat ini di tengah kesusahan masyarakat yang luar biasa, baik dari sisi ekonomi dan juga pemulihan kesehatan di masyarakat. Sukses untuk Gotong Royong, mudah-mudahan berdaya. Dan terima kasih untuk warganet yang sudah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.